Permintaan terakhir istri. Episode 08. Demi mendapatkan cinta sang tuan, Gideon langsung melajukan mobilnya menuju ke pusat perbelanjaan. Desi juga terus mencoba mencari-cari kesempatan agar mendapatkan perhatian Gideon. Di pusat perbelanjaan, Desi mengajak Gideon berjalan-jalan kesan kemari, namun Gideon berjalan di belakang Desi dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. "Pak, kita coba lihat-lihat di sana yuk," ajak Desi yang langsung berjalan menuju ke sebuah toko pakaian wanita. Gideon tidak menjawab apa-apa, namun dirinya tetap mengikuti langkah kaki Desi. Desi langsung memilih berbagai macam baju yang dirinya suka. Apalagi belanjaan kali ini yang akan membayarnya Gideon, jadi Desi memilih apa saja yang dirinya suka. Mulai dari yang mahal sampai yang murah dirinya lah beli. "Pak Gideon, menurut Bapak ini bagus tidak?" tanya Desi sambil menunjukkan baju yang dipilihnya. Gideon hanya mengangguk kepalanya tanpa menjawab pertanyaan dari Desi. Dengan perasaan kesal, Desi langsung memasukkan baju tersebut ke tas belanjaannya. Apa dia itu tidak punya mulut? Dia hanya mengangguk kepalanya saja. Gerutu Desi yang merasa kesal pada Gideon. Melihat dress cantik untuk ibu dan anak, Gideon langsung menghampirinya. Ia dress warna coklat muda untuk ibu dan anak ini menurut Gideon, ini akan cocok kalau dipakai oleh istri dan anaknya. "Mbak," panggil Gideon pada pegawai toko. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya pegawai toko yang diiringi dengan senyum. "Mbak tolong bungkus ini ya," pinta Gideon sambil menunjukkan dress cantik untuk ibu dan anak. "Baik Pak, mohon ditunggu," jawab sang pegawai toko, yang langsung membungkus dress ibu dan anak pilihan Gideon. Ternyata dari tadi Desi sudah memperhatikan. Desi bingung, bukannya istrinya Gideon sudah meninggal. Tapi untuk siapa Pak Gideon membeli dress dewasa dan anak? Pikir Desi dengan tatapan bingung. "Sudahlah, mungkin buat ponakannya," ucap Desi yang kembali memilih apa yang dirinya suka. Setelah beberapa jam, akhirnya Gideon dan Desi selesai belanja. Desi berbelanja banyak dress dan berbagai macam tas. Desi bahkan menghabiskan uang Gideon hingga puluhan juta rupiah. Sedangkan Gideon hanya membeli beberapa dress cantik untuk anak dan istrinya di rumah. Setelah selesai berbelanja, Desi mengajak Gideon makan siang. Setelah selesai makan siang, Desi langsung mengajak Gideon pergi membeli oleh-oleh seperti makan ringan, dan bermacam kue khas di kota itu. Gideon dan Desi langsung menuju ke pusat perbelanjaan oleh-oleh terbesar di kota itu. Desi kembali membeli ini itu, bahkan sampai keranjang belanjaannya penuh. Setelah selesai membeli kue, Gideon langsung membawanya ke kasir lalu membayarnya. "Ini belanjaanmu," ucap Gideon yang langsung memberikan belanjaan Desi pada Desi. Di tempat oleh-oleh, Desi kembali berbelanja berlebihan, sedangkan Gideon hanya membeli beberapa kue untuk sang istri saja. "Pak Gideon, terima kasih ya." Desi mengucapkan terima kasih dengan nada genit. "Oke, sama-sama," jawab Gideon dengan nada datar. Desi merasa kesal karena Gideon bersikap biasa saja pada dirinya. "Oke Pak, sekarang kamu bisa jual mahal padaku. Lihat saja, nanti aku tidak akan membiarkan Bapak lepas dariku," pikiran licik Desi. "Aku akan mengajak Pak Gideon jalan-jalan, aku akan berusaha mendapatkan hatinya Pak Gideon," gumam Desi penuh kelicikan dalam hatinya. "Pak, bagaimana kalau kita pergi belanja oleh-oleh dulu?" tanya Desi tiba-tiba. "Kita sudah banyak membeli oleh-oleh," tolak Gideon dengan tegas. "Tapi Pak, saya mau membeli oleh-oleh untuk teman-teman kantor," Desi berusaha membujuk Gideon dengan begitu genit. Akhirnya Gideon kembali menyetujui ajakan Desi. "Baiklah Des, lagian kan rapat juga sudah selesai, nanti malam tinggal acara makan malam bersama para klien saja," jawab Gideon yang merasa dirinya sudah tidak terlalu sibuk.
Desi dan Gideon menuju ke tempat oleh-oleh terbesar di kota tersebut. Kali ini mereka pergi ke tempat aksesoris. Gideon langsung memilih beberapa aksesoris lucu untuk putri kecilnya, berbagai macam jepitan, bando, bahkan benda-benda yang menurut Gideon lucu. Gideon langsung mengambilnya dan langsung memasukkan ke keranjang belanjaannya. "Papa belikan banyak buat Irene," gumam Gideon yang merasa senang. "Pak, apakah ini bagus untuk saya?" tanya Desi tiba-tiba pada Gideon. Desi menunjukkan sebuah anting-anting yang begitu lucu pada Gideon. "Iya itu bagus Des, tapi warnanya yang pink saja lebih cocok untukmu," jawab Gideon, membuat Desi begitu senang karena Desi berpikir Desi punya harapan untuk mendekati Gideon. Setelah memberikan penilaian pada anting-anting yang dipilih Desi, Gideon pun sibuk memilih untuk anak dan istrinya yang ada di rumah. "Pak, ini gantungan ponsel untuk siapa?" tanya Desi penuh rasa penasaran. Iya, Gideon membeli gantungan ponsel yang begitu imut berwarna pink. "Ini untuk istri saya, Des," jawab Gideon apa adanya. Biarpun Gideon belum sepenuhnya menerima pernikahannya dengan Diara, tapi Gideon juga tidak mau berbohong pada Desi. Namun Desi juga tidak tahu kalau Gideon sudah menikah lagi setelah kepergian sang istri untuk selamanya. Istri? Bukankah istri Pak Gideon sudah meninggal? Tapi biarkan sajalah, mungkin Pak Gideon belum bisa melupakannya istrinya dan itu membeli gantungan ponsel hanya untuk mengenangnya saja. Batin Desi dalam hati, Desi tidak tahu kalau Gideon sudah menikah lagi dengan Diara, babysitter anaknya. "Apa kamu sudah selesai, Des?" tanya Gideon tiba-tiba, membuat Desi sadar dari lamunannya. "Sudah Pak," jawab Desi singkat. "Berikanlah belanjaanmu padaku, biarkan saya yang membayarnya," ucap Gideon sambil meminta belanjaan Desi dari tangannya. "Tidak usah Pak, saya bayar sendiri saja," jawab Desi berusaha menolak. Desi pura-pura menolak tawaran Gideon. Di sini ceritanya dia merasa tidak enak, tapi di hatinya Desi begitu girang karena Gideon kembali membayarkan belanjaan lagi. Padahal tadi membeli baju dan tas sudah habis puluhan juta, ini malah dibelikan lagi. "Aduh, rasanya aku pingin jadi istrinya Pak Gideon," Desi menghayal dalam hatinya. "Tidak apa-apa, anggap saja ini bonus buat kamu karena proyek kita berhasil," jawab Gideon yang memang berniat memberikan bonus pada Desi. Desi memberikan semua belanjaannya pada Gideon. Gideon membawa semua belanjaannya ke kasir. Setelah semua selesai dihitung dan sudah dibayar oleh Gideon, Gideon pun menyerahkan belanjaan Desi kepada Desi. "Pak Gideon, saya pasti akan berusaha mendapatkan cinta Bapak," gumam Desi dalam hati penuh khayalan. Setelah selesai berbelanja, Gideon langsung mengajak Desi pulang ke hotel, karena tubuhnya merasa lelah sekali. Di dalam kamar hotel Gideon, "Aku membeli banyak oleh-oleh untuk kalian di rumah," Gideon berbicara pada diri sendiri. "Tunggu, apa ini akan cocok untuk Diara? Apa ini tidak akan kebesaran di tubuh mungil Diara nanti?" ucap Gideon bertanya pada diri sendiri. Saat ini Gideon benar-benar memikirkan Diara. Entah kesambet dedemit mana sih Gideon ini tumben-tumbenan mikirin Diara, bahkan sampai membelikan oleh-oleh buat Diara. "Aduh, kenapa aku seperti orang gila begini lagian? Sejak kapan aku peduli pada Diara?" gumam Gideon dalam hati. Gideon merebahkan tubuhnya dan langsung memejamkan matanya untuk segera tidur. Di kamar Desi. "Pilihan Pak Gideon sungguh sangat bagus, dia begitu mengerti selera wanita," ucap Desi yang berbicara pada diri sendiri, sambil memperhatikan anting-anting yang dipilihkan oleh Gideon untuk dirinya. Setelah beberapa lama akhirnya Desi tertidur sambil memegang anting-anting tersebut di dalam tidurnya. Ponsel Gideon tiba-tiba berdering dan ternyata telepon dari Diara. "Halo, ada apa kamu menelponku?"
Tanya Gideon pada Diara dengan nada ketus. Mas, Irene kok rewel terus dari kemarin, Mas cepat pulang ya. Jawab Diara dengan jujur. Diara tidak tahu kenapa anaknya menangis terus dari kemarin malam semenjak papanya pergi keluar kota. Aku akan pulang, setelah pekerjaan di sini selesai, jawab Gideon dengan nada ketus dan langsung mematikan teleponnya. Gideon kembali tertidur, sedangkan Diara hanya bisa meneteskan air matanya. Kalau aku bisa memilih, aku lebih baik pergi dari hidupmu, Mas. Aku terpaksa menikahi suami majikanku, karena itu sebuah amanah, tapi karena amanah ini batinku selalu tersiksa, hatiku selalu kamu sakitin. Batin Diara hanya bisa menangis dalam hatinya. Irene, jangan rewel ya sayang. Kasian mama. Papa ditelepon malah jawabnya ketus banget. Diara mengadu pada Irene, anak kecil yang baru berusia 1 tahun lebih. Diara merebahkan tubuhnya di samping Irene, sambil terus menenangkan Irene dalam pelukannya. Setelah beberapa lama Irene tidur dan Diara juga ikut tidur. Gideon berusaha memejamkan matanya, namun matanya tidak mau terpejam. Kini dirinya terus kepikiran dengan ucapan Diara di telepon, kalau anaknya rewel dari kemarin. Diara, kamu membuat pikirkanku tidak tenang, sudahlah pokoknya malam ini aku harus langsung pulang. Ucap Gideon yang langsung bergegas untuk pulang. Gideon membereskan semuanya pakaian ke dalam koper, setelah selesai Gideon langsung pergi menuju ke kamar Desi untuk mengajak Desi pulang malam ini juga. Gideon mengetuk pintu kamar Desi langsung bangun dari tidurnya untuk membukakan pintu. Ceklek, Desi membuka pintu. Ada apa, Pak? Tanya Desi bingung. Apa jangan-jangan Pak Gideon mau menuntaskan hasratnya karena merindukan istrinya? Pikir Desi dengan otak ehemnya. Desi terus tersenyum manja pada Gideon. Ada apa, Pak? Tanya Desi bingung. Bapak, ayo masuk, Pak. Ajak Desi dengan suara begitu lembut. Tidak perlu, cepatlah berkemas sekarang. Aku mau kita pulang malam ini, tolak Gideon dengan nada tegas. Betapa terkejutnya, ternyata pikiran Desi sudah salah menduga, kini perasaan Desi semakin kesal. Sial, ternyata dia kesini hanya untuk mengajak pulang, aku kira mau menuntaskan hasratnya sebagai laki-laki. Batin Desi yang merasa kecewa. Kenapa kamu berdiri saja, cepat berkemas. Cetus Gideon yang membuat Desi langsung masuk ke dalam kamarnya untuk segera berkemas. Galak banget, gumam Desi. Setelah beberapa lama Desi keluar dengan membawa koper, dan malam ini Gideon dan Desi langsung menuju pulang ke kotanya. Makan malam dengan klien Gideon tinggalkan begitu saja, karena terus kepikiran dengan anaknya. Di perjalanan hanya ada keheningan sampai akhirnya Desi membuka suara. Pak, ini sudah malam dan aturan kita pulang besok sore, Pak. Ucap Desi yang langsung membuat Gideon merasa kesal padanya. Dasar aku ini bosnya, kapanpun aku mau pulang, aku yang mengaturnya. Batin Gideon. Iya Desi, tapi aku harus segera menemui anak dan istriku, jawab Gideon dengan cepat. Gideon merasa tidak tenang setelah menerima telepon dari Diara atau perempuan yang sekarang sudah menjadi istrinya. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam akhirnya Gideon sampai di kotanya, namun Gideon mengantarkan Desi sampai rumahnya lebih dulu, Desi langsung turun dari mobil Gideon. Terima kasih ya Pak, Bapak tidak mampir dulu? Tanya Desi, yang berharap Gideon mau mampir ke rumahnya. Tidak Desi, terima kasih, anak dan istriku sudah menungguku di rumah. Jawab Gideon. Gideon melajukan mobilnya untuk segera menuju ke rumahnya. Biarpun Gideon belum menerima Diara menjadi istrinya, namun Gideon juga tipe laki-laki yang suka main dengan wanita lain. Setelah Gideon pergi, Desi terdiam sebentar di depan rumahnya. Pak Gideon.
Pak Gideon, jelas-jelas istri Bapak sudah meninggal namun masih saja bilang istri Bapak menunggu Bapak di rumah. Gumam Desi tidak percaya dengan apa yang didengarnya tadi dari mulut Gideon. Desi yang belum tahu tentang pernikahannya Gideon dengan Diara, membuat Desi begitu yakin kalau dirinya bisa mendapatkan hati sang bos. Desi langsung masuk ke dalam rumahnya dan langsung merebahkan dirinya di atas kasur karena merasa sangat lelah. Sampailah Gideon di depan rumah. Diara sedang mendiamkan Irene yang sedang menangis dengan begitu keras, sedangkan Gideon yang mendengar tangisan anaknya langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa mengetuk pintu. Karena kebetulan pintu rumahnya tidak dikunci oleh Diara. "Irene sayang, jangan menangis ya nak, nanti papa segera pulang," ucap Diara pada Irene sambil menggendong Irene. Diara terus berusaha menenangkan Irene, namun Irene terus menangis. "Irene diam sayang, mama bingung kenapa kamu nangis terus." "Tidak biasanya kamu menangis seperti ini," ucap Diara, sambil mengusap-usap punggung Irene dengan tangannya. Gideon langsung membuka pintu kamarnya tanpa mengetuk pintu, lalu langsung menuju Diara yang sedang menggendong Irene. "Irene sayang, papa pulang nak," ucap Gideon tiba-tiba, membuat Diara merasa begitu terkejut melihat suaminya ada di depannya. Gideon mengambil Irene dari gendongan Diara. Diara langsung mengambil tas kerja suaminya dan jasnya, lalu menaruhnya di sofa yang ada di kamarnya. Gideon mengikuti langkah kaki istrinya sambil menggendong anaknya yang masih menangis. "Irene sayang, ini papa nak, kamu mau apa katakan pada papa? Apa kamu mau kita pergi ke taman bermain sayang?" ucap Gideon penuh kebawelannya pada anaknya. Padahal anak sekecil Irene belum tahu apa yang Gideon ucapkan. Diara yang mendengar ucapan suaminya pada anaknya hanya terdiam dan tersenyum kecil, karena takut Gideon akan marah padanya. "Diara, apa Irene menangis terus?" tanya Gideon, dengan tatapan yang begitu kesal membuat Diara merasa takut untuk menatap mata sang suami. "Iya mas, dari semenjak mas pergi dia menangis terus mas," ucap Diara jujur, biarpun dengan perasaan takut Gideon akan marah padanya. Namun Diara tetap menjawab pertanyaan dari sang suami. Setelah beberapa lama Irene tertidur di pelukannya Gideon, Diara bersyukur untung suaminya cepat pulang. Dalam hati Diara merasa sangat lega sekali, mungkin Irene terus menangis karena dengan papanya. "Mas, sini Irene biar aku taruh di kasih," pinta Diara, namun Gideon menahan tangan Diara yang ingin mengambil Irene dari pelukannya. "Kenapa mas?" tanya Diara dengan pelan. "Siapkan air hangat untuk aku mandi dulu, Irene biarkan denganku dulu. Mungkin dia kangen padaku," suruh Gideon tetap dengan nada ketus seperti biasanya. Gideon melepaskan tangan Diara dari tangannya. "Iya mas, aku siapkan dulu," ucap Diara, yang langsung pergi menuju ke kamar mandi. "Mas Gideon memegang tanganku," batin Diara sambil memegangi tangannya. Diara langsung menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. Setelah selesai Diara langsung keluar dari kamar mandi. "Mas, air hangatnya sudah siap. Kamu mandi dulu ih mas," ucap Diara dengan nada lembut dan penuh dengan kesabaran. Gideon langsung memberikan Irene pada Diara, lalu dirinya langsung menuju ke kamar mandi. "Kamu kenapa? Berbaringlah, pasti kamu juga sangat lelah kan?" ucap Gideon sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Gideon melihat mata Diara begitu sayup dan merah karena kurang tidur. "Kenapa diam saja? Tidurlah, nanti aku tidur di sofa," tanya Gideon dengan nada membentak. Diara langsung berjalan menuju ke tempat tidur, lalu Diara duduk di tepi ranjang Gideon. "Ini adalah tempat tidur Nyonya Anita, aku tidak boleh tidur di sini," gumam Diara yang lupa kalau sekarang dia adalah istri Gideon.
Diara membaringkan Irene di atas kasur, Diara membelai-belai pipi Irene dengan lembut dan penuh kasih sayang. Anak mama sayang, kalau kamu besar nanti kamu harus jadi putri yang baik dan patuh kepada kedua orang tua ya nak. Pinta Diara yang penuh dengan harapan baik untuk sang putri kecilnya. Diara ikut membaringkan tubuhnya di samping Irene tidur. Kini dirinya sangat lelah dan tanpa sadar Diara memejamkan matanya saking lelahnya karena Irene rewel terus beberapa hari ini. Setelah beberapa lama Gideon keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk saja, dada bidang Gideon begitu terlihat, tapi sayangnya Diara sudah tidur. Gideon berganti pakaian. Setelah selesai berganti pakaian Gideon duduk di tepi ranjang. Kini Gideon terus memperhatikan Irene dan Diara yang sudah tertidur begitu pulas. Irene, anak papa jangan rewel ya kasihan mama Diara. Lihat mama sampai kelelahan gara-gara kamu rewel. Ucap Gideon sambil mencium kening putri kecilnya. Gideon diam-diam dengan pelan, membelai pipi Diara dengan tangannya. Terima kasih sudah menjaga Irene, ternyata dia begitu cantik. Gideon mengucapkan terima kasih pada Diara. Gideon juga diam-diam memperhatikan wajah cantik Diara. Gideon tersenyum lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Diara. Entah apa yang akan Gideon lakukanlah pada Diara. Bersambung.